Ya. Sebelum kita melakukan perjalanan ataupun sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan Kencang, ini, mari kita membaca Al-Fatihah biar bisa dilindungi sama Allah SWT. Amin. Amin. Al-Fatihah mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oh ini suara pohon bambu ya. Saya kirain suara apa ya? Ada suara pohon bambu. Anginnya kenceng juga ini malam hari ini. Awas Pak Kasem nih, ada makom. Nah, ini ya. Maaf punten misi ngeblur ya. Di depan kita ini kalian semua ngeblur ini. Pak Heri, ngeblur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Misi punten ya. Ngeblur banget ya malam hari ini. Bisa diserut ke sini, Tam. Kenapa? Sok difokusin ke sana. Bentar, coba kita zoom ya. Sebelah mana nih? Nah, nih yang saya center nih. Saya titik yang fokus ya. Nah, itu dia. Untuk ininya apa? Di atas itu ya? Ya. Nah, oke, apa nih? Kira-kira. Ngezoom sendiri ya? Ya. Ngeblur. Apa itu? Berbentuk perempuan, berambut panjang. Perempuan berambut panjang. Ya, berbaju putih. Dia lagi berdiri diam, pas di depan pohon. Yang saya fokuskan di sini. Nah, ini dia nih. Nih di pohon ini ya? Ya. Oke, untuk auranya gimana? Dia hanya melihat dan tidak apa-apa kok. Tapi yang penting kita selalu ingat ya pada Allah SWT. Amin, insyaallah. Oh. Pakai tamu sing udah diundang. Sama nongkrong masih isian lah. Pasti kerasa. Cahayanya Nah. kurang ya? Mana? Yang ngezoom ini. Ya, di sini ada sosok anak kecil. Anak kecil. Ya, lari. Dia berhenti di sini. Pas berhenti di sini. Ini. Ya. Ya, berhenti di sini. Zoom ya. Blur enggak? Nah, dia berhenti di sini nih. Pas nih. Yang lagi bergerak angin. Oke. Oh, ini. Ya. Oke. Anak kecil dengan wajah yang rusak ya. Wajah yang rusak. Iya, wajah yang rusak. Kenapa itu? Kalau dibilang kata dia, saya korban kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, terus? Beliau bilang lagi, tolong di sini hati-hati, kata dia. Insyaallah. Ada si om besar. Om besar. Iya. Saya nggak mau lihat, kata dia. Saya pengen kabur aja lah, saya pengen lari, kata dia. Masih di situ? Lari. Oh, ngezoom ya? Ngezoom sendiri? Ya, ini. Nah, Tapi bentar. Saya tertuju sama satu titik nih. iya. Di depan saya ini, Iya. tepas depan saya terus. Nah, situ. Nah, Itu kayak ada cahaya. Cahayanya tapi kayak klip gitu. Klip mati. Nyala mati. Apa itu ya? Padahal di sini kan nggak ada tower BTS ya. Ini hutan ya. Nah, tuh. Depan ya, depan.
Pikir dikit ke kanan dikit, ke kanan. Nah di situ. Ini Kang. Ya. Dia lagi diam, jongkok, Hah? nangis, Nangis. Oke. Oke. Tolong saya, kata dia. Hah? Saya sakit, tolongin saya. Dia rusak di bagian badan. Astagfirullahaladzim. Boleh saya zoom nggak? Silakan. Pas nih yang saya center nih. Heeh. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Dia diam, hanya menangis. Diam sambil menangis. Saya bilang tolongin saya, sakit. Sakit di bagian apanya? Bagian perut. Di bagian perutnya. Ya. Oke, sebelah kanan, sebelah kiri lagi ada lagi, sebelah kiri. Terus. Ini nyata ya. Tuh, sampai bulu kuduknya merinding ya. Iya, pas ada di depan kita. Ini, Di pohon ini iya. Dia lagi melihat kita. dengan bentuk Berbentuk siluman. siluman. Ya. Wow. Untuk energinya sendiri gimana? Kita selalu ingat ya. Jangan lupa kita ingatkan sama Allah. Ingat kita di sini bukan mengganggu, karena kita hanya Depan ada cahaya, depan. Nah, Astagfirullah. ke atas. Mendekat. Depan ada cahaya. Galak Eri, galak Eri. Emang Abi kelihatan kok dari situ. Ini cahayanya bukan cahaya yang itu ya, bukan lampu. Bukan cahaya, bukan lampu. Ini cahayanya ada dua, Pak. Iya. Ada cahaya yang di sebelah sana itu rumah. Ketenan pegang. Itu rumah, cahaya rumah. Ya, pasti. Ya, bukan ya. Bukannya rada semut. Tapi sebelah sini cahayanya. Mungkin kalian sendiri bisa ngelihat ya untuk cahayanya ya. Langsung aja. Nah, sekarang udah nggak ada. Ini. Jadi untuk sekarang gimana? Oke, kita lanjut ke session di sini. Saya melihat sebuah benda. Ada benda pusaka. Nah. Mana? Nah, ini. Misi. Jelas. Maju. Terus. Nah, kita akan menarik sebuah benda pusaka ya. Terus pas. Center dulu. Menarik benda pusaka. Maaf, makam keinjak. Pas A. Coba. Takut saya nginjak makam ya. Maaf. Belum A, belum. Nih. La ilaha illallah. La hawla wala quwwata Bismillahirrahmanirrahim. Nih bisa kita lihat ya. Ada di bawah daun ini nih. Ini astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Apa itu? Bulu Bulu. Bulu kan? Ada bulu ini. Nih. Wah, gak berani merinding saya lihatnya. Oke, tahan dulu. Oke. Kita taruh di pos ronda aja tuh. Mau di pos ronda apa mau di jalan? Di jalan aja yang aman dulu ya, yang aman. Kita cari yang aman. Aduh, maaf ya kalau keinjak ya, maaf ya. Nah, ini untuk bendanya ini sendiri saya kurang paham apa ini, kayak bulu babi gitu ya? Bukan bulu babi. Apa ini? Kalau ini yang saya tahu sih seperti kayak rantai bumi. Rantai bumi itu? Sejenis hampir sama kayak bulu babi, Mm-mm. tapi dia bersifat hitam. Energinya? Iya. Nah, kenapa nih? Kenapa, Peri? Belum netral ya? Nih, jadi ada benturan gaib ya ke praktisi supranatural kita Pak Heri. Kayaknya kenceng banget ya kekuatannya. Mungkin kalian yang tahu tentang benda ini segimana hebatnya kekuatannya ya. Untuk ini nih, Buat yang ini. buat segala macam, buat penarik.
bisa untuk media santet juga. Iya, media santet, media penarik. Yang saya tahu ya. Tapi kalau misalkan para yang lebih tahu, silakan di komen aja. Oh, jadi ini kan bisa dipakai katanya ya untuk media santet, terus penarikan dan lain-lain lah yang mungkin bersifat negatif ya. Negatif ya. Yang bersifat negatif ini. Bagi yang tahu silakan komentar aja ya untuk nama ininya apa sih sebenarnya ini. Nih seperti ini. Untuk nama lebih spesifiknya ya apa ya? Gimana Pak Eri? Udah mulai pulih? Apa mau istirahat dulu, minum dulu? Apa gimana? Masih ada. Enggak, kita ini dulu kekuatannya untuk ini ya. Dapat satu. Ada lagi? Dapat. Ada. Mana? Innalillahi ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bentar ya. Ada lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada di atas sini kayaknya nih. Oh, air. Jatuh. Mana? Oh, ini. Astagfirullahaladzim. Ini merah banget ya. Lembayur. Oke, nanti kita review di belakang aja ya. Allah Akbar. Ya nggak bawa air lagi ya. Gak apa-apa. Nanti di netralinnya di Pak Asep. Nih, ini saya nggak berani pegang dulu ya karena Iya. belum netral ya. Belum netral. Oke, siap. Ya. Oke, jadi udah ada 2 barang ya yang kita temukan di tempat seperti ini. Masih ada lagi kayaknya nih, ada lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, semuanya berikan doa ya untuk praktisi supranatural kita ya. Supaya beliau bisa kuat gitu untuk menariknya ya. Minta doanya ya semuanya ya. Maaf ya kalau misalkan goyang-goyang ya. Karena ini medannya juga habis hujan. Pas kepala. Punyaannya. Kuning. Oh, keris ya? Iya. Ada keris nih. Pegang belur, berapa belur? Hah? Tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Dia cakep bela sugep. Nih, nanti kita tuh jelas. Nanti kita langsung dibersihkan, udah pegang mana belur. Ini wow. Iya. Wah, ada isinya ya? Iya. Nih, berikut nih. Sama isinya nih. Oke. Nanti kita akan review di belakang ya. Karena Pak Heri udah mulai kehabisan tenaga ya, energi. Kasih jeda waktu dulu. Gimana Pak Heri? Udah dulu. Oke, udah dulu ya. Untuk malam ini kita ngambil 2 ya. Kita ngambil ada 2. 3 barang. Ada 3 barang ya. Nanti kita review di belakang ya. Oke. Untuk videonya saya cut sampai di sini aja dulu ya. Sambil kita nge-review untuk 3 benda tersebut ya. Halo semuanya, selamat malam. Nih kita udah kembali ke ini ya, Padepokan ya. Padepokan. Dan ini barang yang sudah kita temukan tadi ya. Ada 1. Ini apa nih Pak? Kang? Ini keris berbentuk ular ya. Keris berbentuk ular. Iya, keris berbentuk ular. Boleh deketin? Sosoknya ini siluman. Adanya di atas pohon. Kalau misalkan bisa pas benar. Jadi dia nggak punya buntut, dia hanya kepala aja. Buntutnya itu setengah. Tempatnya adanya di pohon, di atas pohon. Dibilang negatif, ya negatif. Nggak ada yang namanya aura positif di sini. Di keris ini ya? Ya, Khususnya. mungkin udah sampai dengan hampir kurang lebih 100 abad ini. 100 abad? Iya. Berarti kurang lebih sejak zaman kerajaan ya? Iya, benar. Kerajaan Banten ya? Tapi itu bentuk kepalanya kayak berular ya?
Iya, ini siluman ya, Siluman. Oke, oke. Untuk aura tuh pasti lebih ke negatif ya. negatif. Lebih ke negatif. Dan ini sarungnya pun sebenarnya ini bukan sarung, tapi kulit. Kulit. Ini kulitnya ini. Ini. Ya, ini kulit ini. Oke. Terus? Tapi itu di dalamnya ada hitam-hitam kayak gitu, itu apa itu? Ya, ini kotoran. Kotoran ya? Coba diliatin. Ini di dalamnya ini hitam ya. Kelihatan kan hitam? Dalamnya ini. Tuh, masukin. Untuk saat ini gimana? Udah netral atau gimana? Masih setengah. Masih setengah, belum netral ya? Ya. Oke. Jadi belum netral ya. Tapi kalau misalkan ada yang berminat ya silakan, karena di sini juga untuk hal-hal yang negatif ya, seperti kayak untuk melakukan santet, mengguna-guna orang, memelet orang. Soalnya dia berbentuk siluman sampai dengan ibaratnya bisa memberikan keturunan. Tapi keturunan yang tidak wajar. Oke, jadi kayak semacam pesugihan gitu ya? Iya, benar. Oke. Ini adalah bukan bentuk, tapi keris ya? Iya, Kris. Keris ya, keris. Ini keris ini udah kurang lebih 100 abad. Iya. Udah 100 abad ya, mungkin dari semenjak kerajaan Banten gitu kan. Yang tadi kita temu ini, dan yang sarungnya ini ternyata bukan, mungkin secara kasat mata kita melihatnya ini kayak seperti serangkainya ya, sarungnya dari Tapi aslinya keris kulitnya. ini. Ini kulitnya nih. Tuh. Tapi secara dohirnya mungkin ya, kalau mata batin yang lihat ini kulit ya. Tuh. Sudah terlihat jelas kok berbentuk kulitnya. Kulit. Oke. Dia berbintik, Mm-mm. kasar. Tapi itu kayak ada lapat Quran atau bukan sih? Tidak ada. Itu sisik ya, murni ya. Iya. Kita lihat ya. Nah, ini tuh kan jelas. Bagi kalian yang IndiHome ya, IndiHome ataupun XL ataupun apapun itu ya. Nih, bisa kalian lihat secara mata batin kalian ya. Kalau untuk dimaharin ini gimana kira-kira, Pak Heri? Silakan. Kalau untuk dimaharin silakan ya. Yang berminat aja. Yang berminat aja ya, yang berminat. Tapi nanti kita mungkin akan ganti ke sisi yang lebih baik ya. Iya. Nanti kita akan mungkin kita netralkan, tapi tidak untuk hari ini ya. Mungkin untuk pemaharan ini nunggulah seminggu nanti ke depannya ya. Iya. Soalnya lumayan ini aura negatifnya masih ada di dalamnya, terutama di sarungnya ini. Di sarungnya ya. Iya. Lebih gede di sarungnya ya. Iya. Ya karena mungkin dia melindungi dalamnya ini Iya. ya. Melindungi, makanya sarungnya lebih kuat auranya daripada dalamannya ini. Karena apa? Mungkin untuk sekaligus melindungi apa yang ada di dalamnya ini, gitu kan ya. Oke, ini jadi untuk ini kalau misalkan untuk nama apa? Mungkin ada sebuah nama yang, atau mungkin nama barangnya sendiri apa nih? Kalau kita bilang keris sih emang keris, berbentuk keris. Bisik hitam. Bisik itu berarti kan sisik ya. Bisik hitam. Iya. Bisik itu adalah Sisiknya. sisiknya. Hitam itu aura atau apa? Iya, auranya ya. Auranya Karena ya. dia lekat benar-benar hitam. Oke. Jadi untuk yang satu ini udah kita review ya, satu ya. Nah, sekarang kita kan ada tadi kan dapat 3 ya. Cuman yang tadi yang satu ini untuk yang ini ya. Untuk yang ini kita tidak review ya. Kita tidak review untuk yang satu ini karena auranya benar-benar negatif banget ya untuk aura yang ini. Karena kalau saya nggak salah lihat, saya pernah nonton di channel sebelah itu, kalau nggak salah ya, mohon maaf ya, itu KPL ya, Ki Pranalewu itu pernah menemukan benda seperti ini. Pernah menemukan benda seperti ini di KPL ya, Ki Pranalewu. Kalau saya nggak salah ya, mohon maaf ya kalau misalkan salah. Pernah seperti ini. Jadi untuk ini kita tidak review ya, kita tidak ini kan, karena kita juga udah berkomunikasi dengan Pak Heri ya, spiritual kita ya. Untuk yang ini mungkin akan dibinasakan atau gimana nanti itu terserah dari beliau ya. Gitu kan. Oke. Nah, itu Umi. Nanti ya. Nah, untuk satu lagi ini yang sangat menarik nih.
ini yang sangat menarik banget. Selain dari yang tadi yang ini ya, yang kekris ini, ada sesuatu yang sangat menarik ya, yaitu batu ini, Mustika merah. mustika merah. Bagi kalian yang tahu ya, karena Pak Aan juga sebagai praktisi supranatural juga ya, tidak terlalu memahami batu ini seperti apa atau apanya gitu ya yang ada di dalamnya, karena setelah diajak ngobrol dan yang lain-lainnya, isinya di dalam ini tidak mau berbicara gitu kan. Kita nggak tahu kenapanya, tapi itu masalah lain. Kita akan kulas lebih ininya dari segi fisik yang kita lihat sekarang ya. Ya. Untuk batunya, kira-kira untuk batu nama yang ada di dalam di dalam hati nuraninya itu kira-kira batu apa nih secara batiniahnya? Boleh Dia dekatkan? sosoknya halus. Boleh dekatkan? Ya, sosoknya halus, Mm-mm. tapi berbentuk masih perempuan. Perempuan. Ya, dia tadinya awalnya sejarahnya ini diwariskan dari orang tuanya kepada si perempuan itu, dan si perempuan itu disalahgunakan, kata beliau, untuk tindakan yang tidak baik, sehingga batu ini lepas dalam dirinya. Yang tadinya ini awalnya bukan merah. Bukan merah? Bukan, karena ini tetesan darahnya dia. Darah? Iya, tetesan darahnya dia yang bertindak, kata beliau. Saya melakukan kesalahan yang sangat fatal, yaitu melakukan tindakan yang keji, Tindakannya keji. sehingga saya dihukum secara tidak wajar oleh siksaan kerajaan. Pada saat itu saya lagi menggenggam batu yang berwarna putih. Batu berwarna putih. Ya, yaitu seperti kinyang air. Kinyang. Iya. Kinyang. Oke. Terus Pada saat itulah, kata beliau, saya melakukan kesalahan sehingga batu ini berwarna merah, yaitu adanya tangisan-tangisan dalam batu ini. Jadi ini sebenarnya lumuran darah. lumuran darah ya? Iya, darah sosok perempuan. Oke. Sebentar. Sebelum kita mengulas lebih dalam lagi, di kamera handphone ini mungkin pemirsa yang lain bisa ngelihat ya, kita zoom sedikit ya. Oke, Pak, agak angkat dikit ke atas, ke bawah lagi ke bawah. Oke. Nah, nih. Kalian bisa melihat nggak kalau saya secara orang biasa ya melihat kayak seperti ini kayak seperti kerajaan atau apa ya? Ini kayak seperti rumah berbentuk bulat gini, ya kan? Terus di dalamnya itu ada seperti orang atau apa nih, satu titik ini ya? Ya, dia Ada itu lagi suaranya. menangis di situ di dalam. Jadi dia tertimbun di dalamnya ini. Jadi sehingga dia meneteskan sebuah darah ke batu ini, kata beliau tuh. Sampai saat ini pun beliau bilang beliau tidak mau menjawab. Dia hanya bisa menangis. Oke nih, nah ini kita perjelas lagi ya nih. Ini ya kan, nih. Ini seperti orang yang sedang berdiri dan di bawahnya ini ada bayangan beliau. Dan ini kayak gerbang terang kayak gini kan, dan ini berbentuk seperti gua ya, seperti gua. Berbentuk seperti gua, atau ada lorong di tengah ini, mungkin dimensi mereka apa gimana, dua sama yang ini kan. Sama ada orang gitu satu. Nah, ini tuh kan agak jelas tuh. Satu. Nih. Ini apakah beliau ini dihukum masuk ke sini apa seperti gimana sih? Iya, beliau mendapatkan siksaan yang sangat kejam dari sebuah kerajaannya ya. Makanya beliau ini sampai mengeluarkan tetesan-tetesan darah yang tadinya batu ini sebenarnya putih nih, putih mengkilat seperti cahaya, karena beliau selalu memberikan yang namanya senyuman,
kasih sayang. Berarti pada intinya dia ini positif ya. Positif ya yang tadi awalnya Iya. ya. Positif akhirnya dia melakukan kesalahan hingga akhirnya dia terkurung dalam batu ini. Iya, benar. Kira-kiranya bisa terlepas atau tidak? Nah, dia udah seumur hidup. Dia udah seumur hidup di batu ini ya. Mati tidak, hidup pun tidak. Di dalam batu ini. Iya. Oke, nah sekarang kita ke garis merahnya aja. Untuk batu ini sudah normal, udah netral atau belum? Insya Allah normal. Netral ya. Netral. Oke, untuk batu ini sudah netral. Kita coba pegang ya. Ya, Aman ya. Ini untuk batunya ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri batunya seperti ini. Ini sebenarnya warnanya merah ya. Mungkin karena terang ya lampunya, jadi agak sedikit berwarna gimana ya. Nah, kalau ada yang ngeblur ya, malah ngezoom kameranya. Oke. Ini udah siap untuk dimaharin ya. Kalau misalkan ada dan tahu nama barangnya seperti apa, nama barangnya apa ini gitu kan, silakan komen ya. Silakan komen. Dan untuk ini siap untuk dimahari ya. Tapi untuk yang kita mundur dulu dikit. Woi, akhirnya ini si Akang ini gimana sih Kang, kamu ini Kang? Hah? Pohon tuh sampai ke pohon tuh, lihat tuh sampai nyeker. Coba tuh sendalnya di mana? Ini kita balik lagi ke tempat semula ya, mencari sendal ini orang di satu nih sampai ketinggalan. Bingung saya, gimana tadinya orang bisa ketinggalan? Lah, mana hilang lagi sendalnya? Disimpan di sini. Pak Ikrom kali, kan Pak Ikrom sama Pak Asep tadi di sini. Di rumah nggak ada. Nggak ada. Kumaha tadi nak? Saya taruh di sini. Aduh, aing masih nyeker. Tuh, pulang nyeker, mana gerimis hujan. Nah, coba cek lagi ke depan. Yuk, siapa tahu yuk. Kesini nggak? Wah, ada yang jagain Kang ngeblur. Udah nggak ada aman. Ngeblur. Punten ya Mbah, Abah, Sadayana Didi punten ya. Tos di pasien hadiah tadinya bernyanak sendal, mau ngambil sendal tuh. Jangan diambil, diliatin. Namanya nyeker, sendal didinya jelas ya. Yuk, mana duaan orang diri. Aing. Ya. Jelas. Sendal ditinggal-tinggalkeun deh. Mana hujan tuh. Wah, ngeblur Kang di atas Kang. Ngeblur Kang, kita pulangnya Kang gimana Kang? Mana hujan, mana ngeblur. Henteu ini mah. Ya. Besok kalau mau eksplor lagi pakai sepatu. Jangan pakai sendal. Masa sendal sampai ditinggalin di kuburan lagi ditinggalinnya. Orang sendal disimpan di rumah. Yaudah yuk kita pergi ke sana. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lagi masak ya. Wih, apinya. Ini koki kita siapa? Hari ini kita malam ini apa? Masak apa kita? Masak ayam. Ayam. Iya. Masak apa dibakar ayamnya? Dibakar ya, ayam dibakar ya? nih. Ini tungkunya nih. Oh, tungku. Iya. Tungku apa ini masa tungku kayak gini? Bakar kayu. Oh, ngebakar, dia lagi bakar kayu nih ya ceritanya buat ya. dibakar ayam. Nah nih, ini padepokan kita yang ketiga. Padepokan utamanya nanti ada ya di Pak Heri ini. Oke, sekian dulu ya untuk hari